Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Meketup BPMP Provinsi Aceh bersama saya Ita Warliani yang akan membahas hari ini tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Bersama kita telah hadir dua narasumber hebat, Ibu Dewi Fitriani. Beliau adalah seorang akademisi yang bertugas sehari-hari sebagai dosen di UIN Araniri, Kota Banda Aceh. Dan juga ada Ibu Nina Afrianti MPD. Beliau adalah seorang praktisi PAUD. Yang kedua narasumber kita adalah merupakan tim di Pokja Bunda PAUD Provinsi Aceh. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya narasumber kita hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ita, terima kasih sudah diundang untuk berpartisipasi di sini ya. Alhamdulillah Bu Ita, terima kasih juga sudah undang kita untuk sama-sama berbagi ya hari ini. Ini kan berbicara tentang pendidikan anak usia dini, banyak hal yang mungkin kita bisa bagikan kepada teman-teman sahabat PAUD kita, kepada ayah bunda yang memiliki anak usia 5-6 tahun khususnya ya, karena pentingnya pendidikan anak usia dini ini ya minimal 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar itu diharapkan bisa sekolah di PAUD. Mungkin Bu Dewi bisa bercerita sedikit mengapa penting pendidikan anak usia dini. Kenapa PAUD itu penting ya? Ya. Memang kita sering menganggap remeh sebenarnya kenapa anak-anak dibawa ke PAUD. Seakan-akan bahwa anak ke PAUD itu hanya untuk main ya gitu. Padahal sebenarnya PAUD itu merupakan jenjang dasar pendidikan yang paling penting. Karena dia merupakan pondasi. Jadi ibaratnya sebuah rumah, maka PAUD itu pondasinya dari rumah. Ya. Nah, sekali lagi kenapa penting? Karena di PAUD itu yang pertama sekali adalah anak belajar interaksi sosial. Kalau kematangan sosial anak sudah terbangun dengan baik, maka dia dapat menerima berbagai macam stimulus yang akan berkembang dan itu mempengaruhi perkembangan akademiknya, perkembangan sosial emosional dia sampai dia tua. Kalau secara penelitian itu umur anak 0 sampai 8 tahun itu merupakan fase perkembangan otak yang sangat besar. Jadi 80% itu otak berkembang di usia anak dini, sejak dini ya. Jadi kalau sejak usia dini itu tidak dikembangkan, tidak distimulasikan, maka kesempatan otak untuk berkembang itu sudah sangat sedikit. Jadi kalau anak sudah belajar berinteraksi tadi di PAUD, dia sudah mengalami perkembangan secara optimal, secara sosial, maka kemudian juga secara kognitifnya juga akan berkembang. Sesudah kognitif, nanti ada perkembangan fisik motorik. Jadi kan kalau di PAUD itu anak kan diajarkan cara memegang pulpen ya. Karena kita pegang pulpen itu kan tidak serta-merta langsung bisa. Jadi pegangnya beda-beda, ada yang begini, menggenggam, ada yang ujungnya seperti ini. Nah itu kan menentukan nanti waktu dia SD, SMP, SMA, bagaimana dia nanti akan mencatat atau menerima informasi-informasi baru yang memang dia hubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Nah, proses itu semuanya dimulai di PAUD. Jadi kalau tidak dikembangkan di PAUD, maka proses yang seharusnya dapat terjadi pada masa usia dini dengan perkembangan otak, dengan informasi bahasa yang dia terima, kan kosakata anak juga diterima pada saat dia usia dini. Kalau orang tua ataupun orang dewasa yang berada di sekitar anak itu tidak berbicara, maka kosakatanya kan sedikit juga. Nah, dan itu kan harus dilatih. Biasanya dilatih di PAUD karena ada banyak faktor ya, sehingga sekarang anak usia dini itu lebih banyak menghabiskan waktu di PAUD. Jadi proses di PAUD itu yang harus kita optimalkan, kita maksimalkan supaya perkembangan anak yang memang sangat besar terjadi di usia 0 sampai 6 tahun itu terjadi dengan bagus. Jadi kalau bagus di PAUD, maka SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka itu akan gampang.
Bahkan ada satu penerima Nobel itu mengatakan bahwa investasi yang paling cepat dirasakan dan juga bermanfaat secara jangka panjang itu sebenarnya pendidikan anak usia dini. Jadi bukan perguruan tinggi. Karena kalau perguruan tinggi pun, saya kan mengajar di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ibaratnya seperti kalau pohon bambu udah keras. Nggak bisa lagi kita kotak-katik. Kita belokkan kiri pun nanti dia mental lagi ke kanan. Sedangkan kalau anak usia dini itu ibaratnya kan seperti bambu muda. Rebung lah ya. Mbak Rebung ya kan, kalau bahasa Aceh kan Mbak Rebung. Jadi mau dibelokkan ke kanan dia mudah, dibelokkan ke kiri diputar-putar pun nggak masalah. Begitu. Jadi salah di PAUD, salah lah nanti ke depan. Begitu. Ternyata penting sekali ya Bu Dewi ya, itu sebagai fondasi tadi, semakin kuat akarnya itu maka semakin kokoh lah sebuah bangunan itu ya. Nah, Bu Nina sebagai seorang praktisi nih, pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui ya. Nah, untuk memasukkan anak ke PAUD, menurut Bu Nina, apakah orang tua nih bisa memahami tentang pentingnya PAUD? Kalau kita lihat ya, di kebanyakan masyarakat sekitar, apalagi yang di pelosok pedesaan, kalau di kota ya nggak masalah ya. Karena rata-rata kan beberapa dari perbandingan antara orang tua dengan orang tua lain kan beda-beda pemahamannya. Tapi kalau di kota tuh insya Allah sudah mulai paham tentang pentingnya PAUD. Tapi kalau yang di perbatasan antara Banda Aceh, Besar ya, contoh di pinggiran, nah itu masih beberapa persen yang memahami bahwa PAUD itu penting. Jadi kebanyakan orang tua ngapain cepat sekali dimasukin ke PAUD. Nah, jadi tadi kan Bu Dewi udah jelasin nih usia 0 sampai 8. Nah, rata-rata orang tua itu tidak mau berlama-lama di PAUD walaupun anaknya nanti di akhir usia 0 sampai 6 itu dimasukkan ke dalam PAUD. Tapi untuk membentuk di awal itu kan dimulai dari 0 sampai 4 tahun. Atau 0 sampai 5 tahun. 5, 6 ini baru pembentukan selanjutnya. Nah, dan 6 ke 8 nanti baru pemolesan untuk penguatannya, perkembangan otak tadi yang 80%. Nah, ketika kita melihat kepedulian atau pemahaman orang tua di lapangan, kebanyakan orang tua mindsetnya ngapain PAUD, masuk SD kan bisa langsung gitu ya kan. Orang PAUD juga enggak wajib gitu ya kan. Ini mindset orang tua bahwa menganggap bahwa PAUD itu enggak wajib gitu. Apalagi yang PAUD 5-6 masuk SD aja nggak dimintain PSN, masuk SD nggak dimintain ISN kan gitu. Bisa kok nggak punya NPSN anaknya diterima di SD kan begitu. Kalau kebanyakan orang tua. Nah jadi karena ada yang menganggap seperti itu, makanya nggak perlu PAUD gitu, nggak perlu masuk ke PAUD cepat-cepat, masuk SD juga bisa diterima, anaknya juga bisa belajar gitu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Tapi sebenarnya seperti Bu Dewi sampaikan tadi memang benar, kalau orang tua memahami bahwa PAUD itu penting untuk pembentukan karakter tadi, perilaku, terus interaksi sosialnya, terutama sekali emosionalnya ya, pembentukan emosional itu paling penting sekali. Di mana kita dapatkannya? Di PAUD, karena anak-anak itu kan berinteraksi dengan semua warga sekolah yang ada di PAUD. Di situ ada anak usia 3 sampai 2 tahun, ada 2, 4, 5, apalagi PAUD-nya include dengan semua layanan ada dari 0 sampai 6 tahun. Terus ada warga masyarakatnya, ada warga sekolahnya, ada orang tua yang berbagai macam ragam karakternya, terus teman-teman yang ada di kelas dia berbagai macam latar belakang kan lain-lain. Disitulah terjadinya pembentukan karakter dan juga interaksi terhadap sesama warga kelas ataupun warga sekolah. Nah itu sebenarnya yang harus kita bentuk. Makanya kan di mana-mana nih pakar semua bilang, pakar pendidikan apalagi pakar PAUD nih semua bilang ini PAUD ya, PAUD penting, terutama sekali dalam pembentukan karakteristik anak, pembentukan perilaku. Ya perilaku, terutama sekali perilaku bersabar, perilaku bertanggung jawab itu kan harus dibentuknya mulai dari PAUD. Kalau di rumah orang tuanya tidak sempat mendampingi anak supaya bisa berperilaku baik seperti yang dicontohkan, dan orang tua juga nggak mencontohkan gitu. Dari mana anak ini dapat kalau nggak di PAUD gitu. Nah itu yang sekarang kita harus khawatir ya.
anggapan dari masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak usia dini, menganggap bahwa PAUD itu nggak penting gitu. Padahal sebenarnya PAUD itu sangat-sangat penting gitu. Kalau di lapangan begitu kita lihat ya dari yang sudah kita pantau gitu. Oh iya iya. Nah, ayah bunda sahabat PAUD sekalian, ternyata dari yang disampaikan oleh narasumber kita itu penting sekali pendidikan anak usia dini untuk yang pertama sekali menumbuhkan karakter anak melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang diajarkan sejak usia dini. Kemudian juga mendukung untuk aspek perkembangan anak usia dini, di mana itu juga akan membantu kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, baik Bu Dewi, tentunya untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini ini, selain dari sekolah itu kan banyak sekali hal-hal yang barangkali butuh dukungan ya ketika ada di lapangan, barangkali ya tidak bisa bergerak sendiri, tentu ada pihak-pihak lain ya yang bisa mendukung untuk terwujudnya pendidikan anak usia dini ini, sehingga nanti betul-betul memberikan kesiapan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, Bu Dewi mungkin bisa bercerita dengan pihak mana saja kita bisa berkolaborasi ya, sehingga ini juga dapat menumbuhkan kepada masyarakat, memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pentingnya anak usia dini. Kalau di pendidikan kita sebenarnya ada program pemerintah juga ya, namanya Tri Sentra Pendidikan. Jadi di situ terlibat ada warga sekolah, kemudian ada keluarga, dan ada warga masyarakat. Nah, dari 3 titik pusat sentra pendidikan ini itu menunjukkan bahwa pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya di sekolah. Dan kalau anak usia dini itu sebenarnya pendidikan itu kan bermula dari keluarga. Karena kalau kita logikakan berapa persen anak menghabiskan waktu di rumah, berapa persen anak menghabiskan waktu di sekolah, dan berapa persen dia berinteraksi dengan masyarakat. Nah, tentunya yang paling besar memang orang tua atau keluarga, inti yang terlibat pada saat pembentukan karakter dan juga semua perkembangan capaian kompetensi anak. Tapi kemudian juga perlu dukungan sekolah, karena orang tua itu kan juga bervariasi. Variasinya itu dari segi sosial budaya, ekonomi, pendidikan. Nah, yang ada sekolah yang memang dia justru melengkapi. Jadi bukan ada ya sebenarnya ya, semua sekolah melengkapi. Karena ada orang tua yang memang dia berkiprah dalam dunia karir itu dari jam 8 sampai jam 5. Ada yang memang dia tidak full jam 8 sampai jam 5 setengah hari, atau malah bervariasi, dia jamnya lebih fleksibel. Akan tetapi ada jam-jam di mana anak itu tidak menerima pendidikan oleh langsung orang tuanya ataupun dari orang tua pengganti yang ada di rumah. Jadi disitulah masuk PAUD. Jadi PAUD melengkapi kalau memang ada pembiasaan yang tidak dilakukan oleh orang tua di rumah, maka dilakukan di sekolah. Makanya sebenarnya interaksi antara orang tua dan pihak sekolah itu sangat erat, sangat penting sekali. Karena kalau orang tua menyampaikan kepada guru di sekolah, maka guru biasanya akan memasukkan. Misalnya Bunda minta bantu anaknya nanti kosakatanya masih belum pas. Atau Bunda minta bantu nanti pembiasaannya yang misalnya untuk bagian mengaji, itu ikra'nya seperti apa, huruf-huruf hijaiyahnya, begitu perilakunya, tadi buang-buang sampah, begitu. Itu bisa saling menguatkan. Nah, selain dari sekolah dan orang tua, kan ada satu lagi itu tadi pihak masyarakat. Nah, masyarakat ini juga sangat banyak ya. Ada langsung masyarakat di sekitar sekolah. Nah, di situ ada sebagai ada yang jualan, berarti perannya sebagai penjual begitu. Kemudian ada yang memang tergantung lokasi sekolah di mana dia berada, baik di daerah pedesaan atau perkotaan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu akan membantu dalam pembentukan karakter. Kemudian
selain pihak yang ada di luar sekolah itu, kita kan ada dinas juga pasti saling membantu ya. Iya. Kolaborasi antara dinas, karena kan yang masalah pendidikan anak usia dini itu bukan hanya di dinas pendidikan sebenarnya, dinas sosial juga masuk, bahkan sampai ke Dudi, Iya. pihak dunia usaha ya, industri. dunia industri itu sebenarnya juga sangat banyak perannya dalam membantu pendidikan anak usia dini. Karena ibaratnya pendidikan itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau kita di Aceh kan ada istilah page gampung ya. Iya. Nah, jadi kalau di kampung itu kan nggak bisa satu orang anak tuh dia sendiri yang jaga. Tapi kan begitu dia masuk dalam lingkungan masyarakat, begitu dia jalan-jalan dalam kampung, kan sesama kampung itu menjaga anak itu. Kalau dia bahaya, begitu kan, kalau dia diganggu orang, begitu kan, itulah page gampung. Nah, kalau kita dalam masyarakat lebih luas lagi, kan ada seperti tadi, dinas segala macam dinas, ada orang tua segala macam profesi yang nanti akan menjaga anak itu sendiri dan terlibat sebenarnya. Kemudian ada seperti ibaratnya peribahasa, it takes a village to raise a child gitu kan. Jadi nggak bisa orang tua itu berkatakan, oh ini anakku, jangan ganggu, ataupun ini kan anak saya, ngapain ikut-ikutan bilang, enggak boleh, karena memang kita tidak akan bisa menjaga anak kita sendirian. Begitu dia terjun ke lapangan, ke masyarakat, maka seluruh masyarakat sebenarnya berkewajiban untuk menjaga anak tersebut. Jadi selain secara pribadi itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sebagai kewajiban sesama manusia untuk saling menjaga. Begitu. Jadi banyak pihak ya yang terlibat ya. Bukan hanya orang tua, bukan hanya lingkungan sekolah, masyarakat yang luas dengan segala macam kapasitasnya itu sebenarnya juga perlu terlibat. Harus ada CSR yang membantu sekolah, karena kan tidak semua bantuan dari pemerintah itu kan banyak yang harus diurus pemerintah gitu kan. Jadi sama-sama lah membantu gitu ya. Ada Abang Aceh mungkin, atau dari kalau kita CSR-nya dari dunia industri, mungkin kan dari migas begitu dan lain-lain sebagainya. Ya, keluarga tidak bisa sendiri, tetap harus berkolaborasi bersama sama pihak yang lain. Ya misalnya kayak di PAUD sendiri ya. PAUD sendiri itu kan dia lembaga pendidikan. Dia nggak bisa cuman hanya lembaga pendidikan itu yang bergerak. Atau dinasnya itu dinas pendidikan, nggak bisa. Makanya PAUD itu kan untuk mengembangkan program anak usia dini ini kan harus bekerja sama dengan semua pihak. Jadi multi pihak namanya. Jadi untuk berkolaborasi dengan multi pihak itu banyak, jaringannya banyak. Nah makanya seorang kepala sekolah itu harus paham dengan jejaringan ini. Jadi menggait semua pihak untuk bisa berkolaborasi memajukan pendidikan anak usia dini. Sehingga PAUD itu berkualitas. Makanya orang berlomba-lomba masuk ke lembaga itu jadinya. Jadi bukan hanya satu orang saja, bukan hanya satu dinas saja ya. Dinas sosial seperti Bu Dewi sampaikan tadi, dinas pemberdayaan masyarakat Gampung. Kalau kita di Aceh ada Gampung kan. Terus ada pemerintahnya termasuk Bunda PAUD-nya. Ya Bunda PAUD kan bukan seperti kita kan di provinsi nih ya. Kita kan kelompok kerja Bunda PAUD nih. Jadi Bunda PAUD ini bukan hanya tugas Ibu Gubernur nih yang ngomong-ngomong masalah PAUD, tapi kan di bawahnya ada Ibu Bupati Wali Kota, ada istri Bupati Wali Kota, Bunda PAUD Kabupaten Kota, ada istri camat, jadi Bunda PAUD Kecamatan, sampai ke bawah ada Bunda PAUD Gampung, istri Pak Kecik. Nah ini intinya di istri Pak Kecik nih, karena PAUD itu posisinya kan di desa, di Gampung. Jadi istri Pak Kecik lah yang harus mulai pondasinya dari bawah sampai nanti koordinasi ke kita yang ada di provinsi, di Bunda PAUD provinsi. Nah nanti kan ini Bunda ini kan istrinya pimpinan daerah. Beliau yang mencari orang-orang pihak-pihak terkait untuk mengembangkan anak usia dini menjadi secara menyeluruh gitu, holistik integrasi ya. Jadi menyeluruh. Jadi layanannya itu semuanya dapat. Jadi terpenuhi ya, layanan itu namanya PAUD HI itulah dia. Jadi layanannya terpenuhi. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kita nggak capek bekerja. Jadi semua saling membantu. Apalagi untuk target-target yang memang capaian dari pemerintah, apalagi pemerintah pusat itu kan punya target ya Bu Dewi. Jadi di Bunda PAUD itu punya target bahwa PAUD itu ada beberapa, setiap tahun itu kan beda-beda targetnya.
Jadi mau nggak mau kita harus ke bawah itu harus soan lah. Misalnya kita harus mendukung yang ke Bunda Pot yang di bawah dasar, apalagi untuk satuannya. Iya. Memang sih satuannya itu kan bukan tugasnya di provinsi ya, bukan ranahnya kita, tapi kita punya ranah untuk bundanya. Untuk bundanya berkoordinasi, berkolaborasi dan memberikan instruksi dan support untuk Bunda PAUD di Kabupaten Kota nih, supaya satuan pendidikannya di Kabupaten Kota lebih berkembang, supaya orang tua paham bahwa PAUD itu penting. Jadi tugas Bunda PAUD Kabupaten Kota lah sampai ke desa yang menghimbau ke PAUD-PAUD, ke orang tua yang ada di desa bahwa PAUD ini penting. Jadi jangan sia-siakan anak usia dini lah, 0 sampai 6 tahun itu atau 0 sampai 8 jangan disia-siakan. Karena itu fondasi yang paling luar biasa untuk penguatan penguatan semuanya dalam aspek apapun untuk perkembangan anak. Itu yang sangat penting sekali. Ya. Kita harus merubah mindset bahwa PAUD itu nggak penting. Benar. Nah, tadi menarik ya Bu Nina sampaikan itu dari Bunda PAUD provinsi nasional sih sebenarnya, Ibu Presiden ya. Dari Ibu Presiden, kemudian Ibu Gubernur, kemudian Ibu Bupati Wali Kota, ditambah lagi Ibu Kecamatan, sampai dengan Bunda PAUD Desa ya, Ibu Kecil. Nah, jadi menarik sekali nih ternyata. Pemerintah itu kan sudah sejak awal mempersiapkan itu dengan adanya diharapkan satu desa satu PAUD ya. Nah, tapi kan belum juga merata, belum semua desa memiliki PAUD. Nah, jadi itu mungkin masih banyak hal yang harus kita pikirkan bersama ya, bagaimana walaupun tidak ada PAUD, tapi setiap anak itu diharapkan mendapat pendidikan pada jenjang PAUD. Nah, sebagaimana program prioritas pemerintah saat ini itu wajib belajar 13 tahun. Nah, kalau dulu itu 12 tahun sampai tamat SMA. Nah, sekarang harus 1 tahun ditambah ke bawah gitu. Jadi dimulai dari PAUD ke bawah. Jadi 1 tahun dari TK itu sampai tamat SMA. Jadi 13 tahun. Nah, jadi 1 tahun prasekolah itu kan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk tahun ini. Nah, bagaimana nih kiat dari Bu Dewi dan Bu Nina nih barangkali supaya masyarakat paham untuk 1 tahun prasekolah ini, tahun ajaran baru sudah di depan mata, bagaimana ya? Berjalan ya. Tinggal berapa minggu, 2 minggu lagi kan? Bukan sekolah ya. Bagaimana nih supaya orang tua kita, bunda-bunda kita ini ya, yang 1 tahun prasekolah ini ya, walaupun nggak tadi penting dari 0, tapi paling tidak 1 tahun prasekolah itu yang menjadi prioritas saat ini. Nah, bagaimana mungkin kiat-kiat teman-teman bunda-bunda narasumber kita ini untuk memberikan pemahaman orang tua supaya 1 tahun prasekolah itu bisa berjalan. Bu Dewi mungkin. Kiatnya apa ya? Yang pasti kita, kalau saya sebagai orang tua, pasti kita ingin anak kita itu jadi anak yang soleh atau soleha, kemudian bermanfaat bagi masyarakat luas dan agamanya, begitu kan. Nah, itu kan target kita sebenarnya. Nah, kita ingin didoakan oleh anak kita, karena kalau kita yang masyarakat yang Islam itu kan ada kehidupan sesudah nanti kan, dan itu dilakukan oleh anak kan, ada 3 hal yang tidak terputus, itu salah satunya anak yang soleh atau soleha. Nah, kalau kita mau anak kita soleh atau soleha, maka kan kita pendidikan, itu intinya. Dan pendidikan itu yang paling penting itu memang umur 0 sampai 6 atau 8 tahun. Kalau anak tidak diajarkan bagaimana cara berdoa, cara bersikap kepada orang tua supaya santun, diajarkan dia bisa berbahasa supaya dia berbicara dengan bahasa yang santun, berperilaku yang santun, dan supaya dia berhasil, karena kan kita diarahkan supaya menjadi masyarakat yang mapan ya, supaya bisa saling membantu, bisa memberi zakat segala macam. Kalau kita miskin kan berarti nggak bisa. Kita akan berusaha supaya mampu. Dan berarti kan anak kita ajarkan juga ilmu-ilmu yang lain supaya dia mampu nanti kan berkiprah. Dan dasar untuk anak bisa menjadi seorang manusia yang memang mampu dan kuat, santun, itu dasarnya dari PAUD sendiri. Jadi salah asuh di PAUD, maka salahlah dia waktu besar.
Jadi kalau saya sebagai orang tua pribadi, itu memang sangat menyarankan untuk membawa anak ke PAUD karena itu investasi paling besar. Karena pada PAUD itulah perkembangannya itu yang memang distimulasi oleh trisentra tadi, banyak keterlibatan, kemudian pencapaian kompetensi yang memang beragam di situ ya, interaksi sosial begitu, dan itu semuanya terjadi di PAUD. Jadi kalau kiat saya ya sesegera mungkin membawa anak ke PAUD. Walaupun kita masih berpikiran bahwa itu main, tapi memang itulah dengan cara bermain itulah anak nanti akan berkembang. Justru kalau kita drill, kita buat macam hafalan 1, 2, 3 A, B, C, itu justru malah tidak berkembang ya, karena harus dengan main memang kalau kita mengajarkan dengan anak usia dini begitu. Jadi bunda-bunda, ayah bunda, mama, papa begitu ya. Kalau memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun, segera bawa anak ke PAUD begitu. Karena di sana mereka akan berkembang interaksi sosial dengan teman, dan begitu mereka sudah berkembang secara emosional, maka perkembangan yang lain akan berkembang dengan pesat begitu. Ya. Ada tambahan mungkin Bu Nina? Ya, tadi bicara masalah orang tua. Kalau kita dengan masyarakat nih, masyarakat kan seperti tadi Bu Dewi juga sampaikan bahwa beraneka ragam budaya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau memberi informasi ataupun menghimbau masyarakat, itu kan nggak semudah seperti memberi telapak tangan, karena pemahaman masyarakat berbeda-beda, tingkat pemahamannya itu. Jadi ya setidaknya ya kita soan dulu lah ke bu keciknya gitu ya. Karena bu keciknya lah yang mau, kalau di desa-desa atau di kampung kan bu kecik didengar itu. Kita ngomong ke bu keciknya, apalagi bu kecik posisinya ini bunda PAUD kampung ya kan. Jadi kenapa nggak soan ke bu kecik, kita sampaikan bahwa PAUD itu penting gitu ya. Apalagi target prioritasnya adalah wajib belajar 1 tahun pra SD ya, di TK ternyata 5-6. Nah, ternyata ketika dilihat di satu desa ataupun di masyarakat, di komunitas masyarakat itu ada anak yang usia segitu nggak masuk PAUD gitu. Ini kan kiat kita gimana nih supaya anak itu masuk PAUD. Sebenarnya kan tugas Bunda PAUD itu di kampung sekaligus ketua TPPKK. Beliau kan TPPKK nih, ketua TPPKK desa. Nah, beliau kan tugasnya banyak nih. Selain beliau Bunda PAUD, beliau ketua TPPKK, beliau juga pembina Posyandu, beliau juga pembina BKB, untuk pengasuhan, beliau juga banyak nih jabatan untuk istri pimpinan daerah sampai 7. Jadi semuanya ada sama beliau. Jadi inilah yang menjadi sasaran kita sebenarnya, ibu yang bunda ini. Jadi beliau kan punya gerakannya luar biasa. Nah, kenapa nggak kita soan dulu ke bunda? Ya, sebagai masyarakat nih, saya bicara sebagai masyarakat gitu. Jadi kita sampaikan ke bunda-bunda nih, PAUD penting nih, gimana caranya nih kita harus sampaikan ke masyarakat. Nih ada anak di desa bunda yang 5 orang atau 3 orang nggak masuk PAUD, sudah diterima di SD. Atau seperti misalnya gini, kita kan punya ketentuan nih masuk SD. Apalagi ini sudah ada Permendikdasmennya ya, masuk SD ya. Jadi masuk SD 7 tahun. Jika nggak sampai 7 tahun, 1 Juli itu 6 tahun, berapa 5 bulan. Jika juga nggak sampai 6 tahun 5 bulan di 1 Juli 5 tahun 8 bulan, tapi harus ada surat dari psikolog. Nah, selama ini yang kita temukan surat psikolog sudah abal-abal. Ini terus terang saya sebagai masyarakat nih, sebagai praktisi dan masyarakat. Ternyata suratnya banyak surat yang nggak sesuai gitu. Kenapa? Karena dilihat outputnya di kelas 2. Kan 2 tahun kemarin kita transisi PAUD SD kan, ya kan? Jadi lihatnya di kelas 2. Ternyata di kelas 2 juga kematangan emosinya juga belum sampai. Karena tadi belum kuat di lingkungan, di PAUD-nya. Jadi kematangan emosinya nggak kuat. Kenapa tadi kok bisa masuk? Umur baru 6 tahun udah kelas 2. Ternyata kita identifikasi rupanya surat dari psikolognya juga surat psikolog-psikologan gitu, bukan psikolog yang asli. Itu terjadi loh Bu Ita di masyarakat kita, saya nggak bilang mana daerahnya. Jadi begitu kita sudah sampaikan ke bundanya, ya bunda, nih kalau kita nggak punya lembaga PAUD gimana? Nggak punya lahan, nggak punya lembaga PAUD,
Gimana anak mau masuk PAUD? PAUD di kampung nggak ada. Iya. Atau PAUD swasta juga nggak punya. Iya. Apa nih? Yuk Bunda ambil anak itu. Bunda kan punya lembaga satu lagi. PKK itu punya posyandu loh. Iya. PKK itu di posyandu itu punya beberapa pos. Iya. Ada pos yang khusus untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Ada posyandu itu kan bukan untuk kesehatan doang. Iya. Jadi posyandu pusat layanan terpadu. Iya. Nah, yang dinamakan pusat layanan terpadu semua ada di situ karena terpadu kan Bu Dewi kan Iya. di terpadu. Jadi ada posyandu itu ada pojok untuk deteksi dini tumbuh kembang, ada untuk makanan sehatnya, ada untuk bina keluarga balitanya untuk pengasuhan, ada kelas parentingnya untuk orang tua, ada juga untuk pendidikannya. Nah, ada juga nanti posyandu lansia, ada untuk yang lansia tuh, ada untuk yang remaja dan sebagainya. Karena posyandu itu dia semuanya pusat layanan terpadu dia. Jadi karena target kita 13 tahun, satu tahun pra SD, jadi kita kan punya layanan deteksi dini tumbuh kembang, ada bina keluarga balitanya, ada pengasuhan melalui kelas parenting, ada pendidikan untuk anak usia dini. Kenapa nggak gunakan lembaga itu untuk jadi salah satu jadi tempat anak ini mendapatkan pendidikan itu di usia dini. Nah, karena gunakan itu karena bundanya ini loh, ini bundanya adalah sasaran yang paling utama yang harus target kita itu yang harus kita utamakan. Nah, kalau ini sudah jalan, insya Allah kalau dulu namanya satuan PAUD sejenis, ya atau apa ya pos PAUD. Nah, dulu namanya pos PAUD kan. Dan sekarang mungkin nanti nggak tahu lah kalau sudah ini berjalan mungkin namanya lain lagi itu kita nggak tahu. Padahal kan sama aja programnya. Jadi yang penting anaknya kan, bukan nama layanan. Yang penting anaknya ini terlayani. Nah, jadi dengan begitu, tanpa kita sadari, angka partisipasi sekolah nanti akan naik. Dengan angka partisipasi sekolah naik, APK PAUD juga akan meningkat. Aceh ini kan APK-nya berapa Kak? Kemarin 78 ya, kita 78%, 78, sekian persen ya, kita 2024 ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa naik, ya setidaknya naik 80 kayak, naik 85, nggak masalah, yang penting ada peningkatan. Nah, sekarang tugasnya himbauan kita adalah mengajak bunda-bunda PAUD memberi instruksi atau memberi himbauan ke masyarakat, terutama di kampung. Tapi ya kita dulu dari atas, provinsi dulu, himbau ke kabupaten kota himbau ke kecamatan, nanti sampai kecamatan himbau ke bunda-bunda PAUD desa. Nah, insya Allah nanti mungkin kita akan buat rapat koordinasi untuk bunda PAUD nanti dalam waktu dekat, mungkin di situ akan kita sampaikan juga nanti tentang penting PAUD nih harus ada nih. Terus anak-anak usia 5-6 itu yang tidak masuk PAUD tapi diterima di SD, atau anak SD anak PAUD yang sudah masuk PAUD karena kelamaan di PAUD beranggap dia tidak mau, udah bosan kan, ada tuh kan Bu Dewi ya, bosan pada usianya masih 5-6 belum bisa diterima di SD kan, di Dapodik masih merah, jadi belum terima, berhenti, nggak masuk PAUD. Ketika kan otomatis lembaga satuan PAUD itu kan mencabut namanya dari Dapodik, nggak terdaftar lagi NISN-nya di dalam Dapodik PAUD. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk tahun depan udah masuk SD, kan sama aja dia nggak masuk layanan di 1 tahun pra SD itu yang wajib belajar, kan sama, datanya udah hilang, sudah dicabut sama lembaganya, lembaga satuan pendidikan. Jadi itu sasaran kita itu aja untuk himbauan lah. Yang paling penting himbauan, kalau kita sebagai masyarakat ataupun sebagai orang tua nggak bisa kita ngajak masyarakat yang lain, nggak mau dengar. Yang dia dengar pasti pimpinan tempat dia tinggal itu ya, Bu Kecil, Bu Camat, istri wali kota bupati dan istri gubernur, karena menghimbau. Jadi dari situ dulu sampai turun ke bawah, itu yang paling penting. Berarti kita memang harus bersinergi ya. Sinergi, dan kehadiran Bunda PAUD itu memang dukungan utama sekali ya untuk bagaimana memahamkan kepada masyarakat khususnya yang memiliki anak usia 5-6 tahun ya, supaya 1 tahun prasekolah itu dapat terwujud. Harapan pemerintah untuk program prioritas wajib belajar 13 tahun itu juga bisa diberikan dukungan ya, sehingga benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah khususnya. Pemerintah sebenarnya sudah banyak sekali memberikan dimulai dari 1 desa 1 PAUD, kemudian transisi PAUD SD, dan untuk tahun ini itu harapannya adalah wajib belajar 13 tahun, dan salah satunya itu bagiannya adalah 1 tahun prasekolah ya. Kemudian bagaimana bersinergi kita melalui kolaborasi
multi pihak untuk pendidikan anak usia dini. Itu harapannya dapat mewujudkan upaya dari pemerintah itu supaya pendidikan bermutu untuk semua. Nah, jadi pendidikan bermutu untuk semua itu mulai dari bawah ya, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan selanjutnya. Jadi bagaimana dengan pendidikan bermutu untuk semua itu harapannya mewujudkan Indonesia emas ya. Iya, di 2045. Nah, jadi itu hadiah kado terindah untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Jadi itu dimulai dari generasi kita sekarang, dari pendidikan anak usia dini ya. Mungkin ada closing statement untuk pertemuan kita sore ini. Silakan Bu Nina atau Bu Dewi yang mana dulu? Gantian. Ya, yang paling penting gini, kita sama-sama orang tua, sama-sama menjadi masyarakat, sama-sama menjadi guru juga ya, sama-sama juga menjadi mitra gitu. Jadi secara menyeluruh itu harus dukung lah pentingnya PAUD. Karena kalau tanpa berkolaborasi itu pasti nggak bisa kerja sendiri. Jadi kalau untuk memajukan Indonesia emas, untuk menuju Indonesia emas, majukan negara Indonesia, pendidikannya bermutu, kita harus satu visi. Harus satu visi. Visi semuanya harus sama. Persepsi tentang visi itu harus sama. Baik itu orang tua, kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat, kita sebagai guru, kita sebagai pejabat, pokoknya itu harus satu visi. Berkolaborasi untuk satukan visi dulu. Setelah itu baru satu tujuan kita untuk apa? Untuk generasi yang akan datang. Nah, makanya kalau udah ini satu visi, satu tujuan, pasti akan menjadi pendidikan bermutu. Jadi bermutu untuk kita semua gitu. Jadi Indonesia pasti menjadi Indonesia emas 2045. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bu Nina. Mungkin ada tambahan dari Bu Dewi. Saya kalau orang sering bilang kan hidup itu cuma sekali. Nah, jadi masa usia dini itu juga cuma sekali. Jadi jangan sampai kita berandai-andai seandainya dulu saya, seandainya dulu kita. Jadi kesempatan 0 sampai 6 tahun itu bagi setiap anak yang akan menjadi manusia itu juga tidak bisa diulang dan tidak bisa diandai-andaikan. Jadi sama dengan Bu Nina, visinya kita kembalikan bahwa tujuan kita itu untuk menciptakan generasi emas yang berkualitas. Jadi bagus dari level keluarga, nanti akan berkembang menjadi masyarakat dan akan berkembang menjadi negara yang kuat. Begitu. Baik, terima kasih Bu Dewi, Bu Nina. Perbincangan menarik kita ini mudah-mudahan dapat menginspirasi masyarakat ya. Ada bagaimana pentingnya pendidikan 1 tahun prasekolah. Baik, sahabat PAUD ayah bunda semuanya. Waktu juga yang berakhir, sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kita berbagi cerita bersama narasumber hebat kita pada hari ini, bersama Bu Dewi Fitriani dan juga Bu Nina Afrianti. Namun karena waktu memang harus berakhir pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada episode berikutnya untuk membahas hal-hal menarik lainnya. Bersama saya Ita Warliani yang sudah memandu kegiatan pertemuan kita melalui podcast Meketup BPMP Provinsi Aceh pada hari ini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.